alhamdulillah tadi Bapak sudah menyadari untuk mengurangi spekulasi bahasan seperti itu, karena Bapak menyampaikan akan kontraksi di beberapa orang menilai. Jadi seperti itulah Pak kira-kira ya. Kemudian saya akan masuk kepada postur anggaran Kementerian Keuangan. Saya yakin bahwa di dalam perencanaan anggaran Kementerian Keuangan akan lebih baik, persepsi saya ya Pak ya, dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Artinya apa? Antara defisit dan surplus itu kalau bisa balance. Pak Anggito selalu bicara begini dulu Pak ya. Fungsi uang negara itu untuk dibelanjakan, bukan untuk ditabung, bukan untuk didepositokan. Nah, artinya apa? Bahwa setiap perencanaan harus balance antara perencanaan dan penyerapan. Yang sampai hari ini mungkin ya, kami belum pernah begitu mendalami berapa sih penyerapan anggaran Kementerian Keuangan setiap tahunnya. Mungkin 5 tahun terakhir berapa persen? Nggak usah dijawab Pak ya, ini hanya ilustrasi saya saja. Artinya apa? Kementerian Keuangan mempunyai perencanaan yang sangat matang. Nah, artinya bahwa Bapak hari ini merencanakan 52 triliun untuk 2026, yang diantaranya adalah untuk 5 eselon 1, tadi pembidangannya misal kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi dan seterusnya, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaraan, kekayaan negara dan risiko, serta dukungan manajemen. Maaf saya ralat, bukan 5 eselon 1 tapi klaster-klasternya ya Pak ya, selain part-partnya itu ada 5 part. Kemudian ditambah lagi ada 7 BLU yang jumlahnya 10,37 triliun sehingga totalnya 52 triliun. Pertanyaan saya Pak, kalau terlalu ekspektasi berlebihan di dalam merencanakan tanpa diikuti dengan penyerapan, pasti akan terjadi silpa. Padahal misal keuangannya tidak surplus sehingga akan menambah defisit. Nah, hemat kami Pak, selama ini mungkin sebagai pendalaman sedikit ya Pak ya, mohon pendalaman. Contohnya di LPDP itu tahun 2026 akan dianggarkan 3,93 triliun. Mungkin LPDP yang sudah sekian tahun berdiri ada dana-dana yang surplus yang tidak terserap. Apakah ini wanted Pak untuk dianggarkan 3,93? Ini contohnya saja. Termasuk juga misal BPDP, LDKPI dan seterusnya sampai kepada 7 BLU. Kalau memang ini masih ada sisa surplus Pak, bagaimana diinisiasi ini untuk menggerakkan sektor ekonomi real, contohnya di daerah Pak. Hari ini di daerah salah satu penopang untuk pergerakan ekonomi, bahasanya orang-orang Pak agak pengap. Ini kurang longgar fiskalnya Pak, agak pengap. Nah, kalau ini bisa menggunakan yang surplus sebelumnya, alangkah baik sehingga bisa mengurangi defisit yang tadi dari Gerindra menyampaikan untuk adanya misal balance, artinya 0% untuk defisitnya. Sungguh pun itu harus betul-betul dikaji sangat mendalam. Kemudian yang kedua, kami ingin sedikit pendalaman terhadap di luar BLU. Beberapa media sosial menyampaikan dan juga anggota DPR RI menyampaikan terhadap tunjangan kinerja yang 300%. Pak, hemat kami Pak, Kementerian Keuangan itu selalu membuat namanya surat edaran. Singapura kenapa maju? Cina kenapa maju? Dia jalanin negara tuh kayak perusahaan, tapi perusahaan yang baik hati. Karena pemegang sahamnya adalah seluruh rakyat. Bukan malakin rakyat kurang pajak apa. Itu mah tugas kasir bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, nggak usah sekolah. Nenekku juga bisa kalau gitu. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, Menteri Purbaya merupakan menteri yang baru saja menjabat ya 1 hari, bahkan tidak sampai 1 hari, tidak sampai 24 jam teman-teman, ya menjadi viral di media sosial. Kenapa dia viral teman-teman? Karena dia menyampaikan satu kontroversi dan dia menanggapi tuntutan rakyat itu ya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat sendiri. Ya, dia seakan-akan meremehkan tuntutan rakyat karena dia mengatakan bahwa ya tuntutan rakyat 17+8 itu adalah bukan tuntutan ya sebagian besar masyarakat, tetapi tuntutan sebagian kecil masyarakat, sehingga dia dicecar dan dia juga diminta mundur oleh para netizen. Nah, sekarang adalah Menteri Purbaya ini teman-teman ya sedang melakukan pertemuan di berbagai komisi di DPR teman-teman,
dan mereka mempertanyakan bagaimana program-program ke depan ya menteri ini ya untuk Indonesia yang lebih baik ya, karena tentu jabatan yang dipegang oleh Purbaya ini adalah jabatan yang sangat-sangat strategis ya, menjabat untuk mengelola keuangan negara, sehingga ketika salah memilih orang di dalam hal ini sangat fatal sekali bagaimana dengan kemajuan negara Republik Indonesia. Oke, di sini dikatakan bahwa canda anggota DPR ke Purbaya, 2 hari jabat Menko jadi orang paling viral. Nah, ini canda DPR ini bukan canda biasa ya, artinya bahwa sekaligus menyindir dalam hal ini teman-teman, karena baru saja menjabat sudah menjadi viral dan sudah ya menjadi perbincangan netizen. Artinya bahwa netizen lebih serius lagi mengawal bagaimana kinerja dari Purbaya ini, apakah sesuai dengan yang dia katakan ya, yang dia sampaikan. Oke, anggota Komisi 6 DPR Haris Turino menyambut Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi ya Sadewa ke dalam rapat kerja perdana Komisi 6 DPR. Pada saat rapat ya, Haris menyinggung Purbaya yang baru dilantik Presiden Prabowo menjadi sosok yang paling viral di publik. Nah, kenapa menjadi viral teman-teman? Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, ya apa yang dilakukan oleh Purbaya ini sesuatu hal yang sangat-sangat membuat dirinya ya untuk selalu diperhatikan oleh para netizen. Nah, yang terhormat Pak Menteri Keuangan ya, Pak Purbaya beserta jajaran, Pak Wakil Menteri dan Sekjen beserta seluruh jajaran ya, kata Haris mengawali pendapatnya dalam rapat Komisi 6 DPR Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat Rabu 10 September tahun 2025. Ini pertama-tama selamat Pak 2 hari jadi menteri, sekaligus 2 hari Bapak jadi orang yang paling viral seluruh Indonesia. Sambungnya disambut tawa peserta rapat. Ini ya ketawa teman-teman, ternyata bahwa dia tidak tersinggung di dalam hal ini ya, dan kita tetap melihat ke depannya bagaimana dan kinerja dari Purbaya ini. Legislator PDIP ini menyoroti pernyataan Menko Purbaya yang ingin menciptakan ya pertumbuhan ekonomi 6-7%. Haris lantas menyinggung APBN 2026 yang dipatok pada angka 5,4%. Nah, kita juga tahu bahwa PHK masih terjadi Pak. Ya, pengangguran walaupun turun ya masih terasa di masyarakat. Ya, angka kemiskinan juga walaupun turun, masyarakat daya belinya masih susah. Defisit APBN 2,48% itu harus dijaga ketat. Utang jatuh tempo di tahun ini cukup tinggi dan juga tekanan internasional juga belum terlalu positif, ungkap Haris. Nah, kendati demikian, Haris menyambut baik semangat dari Menko Purbaya. Haris berharap dengan langkah yang dilakukan Menteri baru ini, pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan Prabowo dapat terwujud. Harapannya adalah memang akhirnya angka 8% yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo bisa tercapai. Kita sama-sama ingin mencapai ke sana, tapi persoalannya adalah di 5,4%. Pertumbuhan ekonomi itu kalau geser ke 6-7%. Tentu kan ada parameter lain yang berubah, kata dia. Nah, kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh anggota DPR ini kepada Menteri Keuangan Purbaya. Teman-teman, nah, legislator PDIP ini menyoroti pernyataan Menko Purbaya yang ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7%. Haris lantas menyinggung APBN 2026 yang dipatok pada angka
5,4%. Nah, kita juga tahu bahwa PHK masih terjadi. Ya, kendati demikian harus menyambut baik semangat dari Menko yang Purbaya, harus berharap dengan langkah yang dilakukan Menteri baru ini, pertumbuhan ekonomi 8% ditargetkan Prabowo dapat terwujud. Harapannya adalah memang akhirnya angka 8% yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto ya bisa tercapai. Kita sama-sama ingin mencapai ke sana, tapi persoalannya adalah di 5,4% pertumbuhan ekonomi itu kalau geser ke 6-7% tentu kan ada parameter lain yang berubah, kata dia. Nah, kemudian pernyataan Menko Purbaya yang baru dilantik itu viral setelah menyebut tuntutan 17 plus 8 merupakan suara sebagian kecil rakyat. Purbaya memberi penjelasan soal ucapannya itu. Nah, kita lihat ya penjelasan dari Purbaya soal ucapannya ini yang menjadi viral, teman-teman. Bukan sebagian kecil, maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyakkan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya, mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan, kata Purbaya di Istana Kepresidenan. Kemudian Purbaya meminta maaf atas ucapannya, dia berjanji pemerintah akan memulihkan kondisi ya ekonomi, salah satunya lewat memperbanyak lapangan kerja. Jadi kuncinya di situ, berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak, itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin, kalau kemarin salah ngomong ya saya minta maaf, ujarnya. Nah, ternyata bahwa ya Menteri Purbaya ini meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, dan dia juga kaget ya dengan ucapannya itu bisa ya seviral itu, seheboh itu. Dan tentu ya kita mengharapkan kepada Menteri Purbaya bahwa jangan banyak bicara dulu, ya lakukan yang terbaik, bekerja yang terbaik dulu. Kalau banyak bicara tentu nanti dikatakan omong-omong karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan realita yang dicapai. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Teman-teman silahkan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikut.